Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ibu Yuni Salvia dan Ibu Raden Surtiati Hasan Saputra akan menjelaskan tentang aplikasi komputer dengan menggunakan GeoGebra untuk pembelajaran matematika untuk materi transformasi geometri tentang rotasi dan perputaran. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan dari slide-slide yang akan kami berikan, serta contoh soal yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, untuk mempermudah kita memahami soal-soal tentang rotasi, mari kita gunakan aplikasi GeoGebra untuk mempermudah kita dalam proses penghitungannya. Kita ketikkan GeoGebra, lalu pilih yang klasik, maka akan nampak seperti ini lembar kerja dari GeoGebra tersebut. Untuk contoh soalnya, tentukan bayangan titik A 2,4 yang dirotasikan dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O 0,0. Yang pertama kita kembali lagi ke GeoGebra, pilih yang titik baru, kita buat titik A dengan koordinat 2,4. Untuk menampilkan titiknya bisa klik kanan, pilih pengaturan. Untuk nama silakan pilih yang nama dan nilai. Oke. Untuk memindahkan, pilih yang pindah biar memudahkan. Terlihat tuh ya. Kemudian pastikan kembali titik pusatnya O adalah 0,0. Maka, maka kita buat kembali titik O 0,0, kita pilih titik baru lagi, posisi 0,0. Karena ini titik B, kita ganti namanya kembali. Oke, namai ulang dengan titik O. Oke, pastikan untuk info dari koordinat, klik kanan lagi, pilih pengaturan, lalu pilih nama dan nilai. Untuk memindahkan posisi, pilih pindah agar lebih mudah terlihat. Oke, kemudian langsung kita aplikasikan. Dipastikan di sini soalnya adalah dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Untuk menu rotasi ada di menu bagian seperti ini. Klik ini, kemudian pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik, di bagian bawah sudah ada informasi, objek akan dirotasikan, kemudian titik pusat, rotasi, dan juga sudutnya. Jangan lupa kita klik A, kemudian dengan titik pusatnya kita klik juga, kemudian masukkan sudutnya 90 derajat, pilih yang, kalau untuk yang A adalah berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian klik OK. Maka secara otomatis akan muncul A aksen adalah bayangan dari A yang telah dirotasikan adalah min 4,2. Untuk yang B sekarang. Yang B adalah searah dengan jarum jam, tetapi dengan titik pusat yang sama, yaitu 0,0. Mari kita klik kembali, klik rotasi objek, klik
A-nya, kemudian titik pusatnya, dan dipastikan masukkan kembali 90 derajat. Tapi ingat, berbeda dengan yang lalu, sekarang adalah searah jarum jam. Kemudian ketik OK. Maka secara otomatis ini adalah jawaban B untuk A aksen 1 yang searah dengan jarum jam adalah 4,-2. Oke. Sekarang untuk jawaban yang C, ini berbeda dengan A dan B. Sekarang kita gunakan sudut pusatnya adalah P. P adalah 1,3. Kita pilih lagi 1,3, kita klik kembali titik, baru 1,3. Setelah itu kita ganti titik pusatnya menjadi titik pusat yang P namanya. Oke, jangan lupa juga tampilkan nilainya atau koordinatnya. Setelah itu, selanjutnya kita bergerak untuk jawaban yang C. Dengan titik pusat 1,3, tapi berlawanan arah jarum jam. Tapi ingat, untuk titiknya awalnya tetap titik A yaitu 2,4. Pilih lagi rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik titik A, kemudian dengan titik pusatnya, pusat rotasinya adalah P1,3. Kita klik juga. Mohon kita ulang kembali. Mohon maaf, jangan sampai terbalik. Pastikan kembali titik A dan titik P 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Maka secara otomatis jawaban C adalah 0,4 titiknya. Sedangkan untuk yang jawaban yang searah dengan jarum jam, kita masukkan kembali titik A dengan titik pusatnya P, tetap 90 derajat, tetapi searah jarum jam. Maka akan didapatkan 2,2 untuk koordinat yang searah jarum jam dengan titik pusat 1,3. Jangan lupa dipraktekkan ya. Terima kasih. Selanjutnya, soal rotasi untuk garis. Diketahui sebuah garis AB dibentuk oleh titik A 2,3 dan B 4,5. Gambarkan garis AB sebelum dan sesudah dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat A 0,0 dan B min 1,2. Tentukan koordinat dari garis setelah dirotasi. Pertama kita tentukan titiknya. 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Atau bisa kita tulis juga di sini di B 4,5. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan memilih ruas garis di antara dua titik. Nah, karena kita akan merotasikan dengan titik 0,0, maka kita klik dulu 0,0-nya. Baru 0,0. Oke. Selanjutnya, kita rotasikan dengan cara memilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, selanjutnya pilih garis dan pilih titik rotasinya. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, jadi jika kita rotasikan dengan terhadap titik 0,0, maka akan didapatkan garis baru dengan koordinat
A min 3,2 dan B-nya min 5,4. Selanjutnya kita rotasikan terhadap titik min 1,2. Berarti kita buat dulu titiknya. Min 1,2. Titik baru, min 1,2. Oke. Selanjutnya sama, lalu kita pilih rotasi. Kita klik garisnya, kemudian titiknya. Nah, 90 derajat. Oke. Nah, kita geser dulu. Nah, untuk garis yang baru, koordinatnya adalah min 2,5 dan min 4,7. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya adalah jika sebuah segitiga yang memiliki titik D 1,2, E 3,4, dan F 5,2 dirotasikan 180 derajat searah jarum jam terhadap titik asal, maka tuliskan masing-masing koordinat bayangannya. Mari kita coba kembali langsung menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Setelah itu, mari kita aplikasikan untuk titik-titik tersebut di aplikasi GeoGebra. Kita pilih titik barunya, titik baru. Di sini untuk titik D, informasinya di titik 1,2. 1,2. Kita klik untuk namanya, kita ganti dengan D, pilih pengaturannya. Karena nama bangunnya DEF, maka klik titik D. Jangan lupa nama dan nilainya biar tahu secara langsung untuk koordinatnya. Oke, kita pindahkan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah titik E, 3,4 informasinya. Kita klik titik E karena masih biru, masih aktif. 3,4. Ini merupakan titik E. Kita klik kanan kembali, pilih pengaturan. Kemudian titik E, tampilannya nama dan nilai. Kita naikkan sedikit biar terlihat jelas. Oke. Kemudian yang terakhir adalah titik F. Titik F adalah 5,2. 5,2 kita masih aktif. Masih biru ya, itu tandanya masih aktif. Kita pilih, kemudian kita ganti dengan nama F. Jangan lupa nama dan tampilannya juga untuk nilainya biar secara otomatis tahu. Oke, kita taruh bawah. Tadi sudah diinformasikan jika ini adalah sebuah segitiga. Mari kita pilih yang poligon untuk menghubungkan semua titik-titiknya hingga membentuk segitiga. Maka secara otomatis seperti diarsir, ini adalah bangun segitiga. Sedangkan untuk titik pusatnya kita kembali pilih titik baru, pilih titik 0,0, titik asalnya. Boleh dinamakan juga A, tidak masalah. Kemudian pilih yang rotasi. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik yang bagian bawah sudah ada informasi, pilih objek yang akan dirotasikan, kemudian titik pusat rotasi dan masukkan sudutnya. Mohon maaf. Silakan klik bangunnya hingga berganti warna, kemudian titik rotasinya kita pastikan lagi soalnya adalah dirotasikan 180 derajat dan searah dengan jarum jam. Kemudian klik OK. Maka satu kali langsung terlihat dengan jelas semua datanya, bayangan-bayangan titik koordinat bayangan masing-masing dari segitiga tersebut. Yang pertama ada titik D, pilih pindah ya untuk memastikan biar mudah terbaca.
titik D adalah min 1, min 2. Sedangkan titik E min 3, min 4. Sedangkan titik F min 5, min 2. Maka kita tinggal hanya tuliskan langsung di soalnya seperti masing-masing koordinat tersebut. Oke, jangan lupa dicoba. Terima kasih. Selanjutnya soal rotasi dan dilatasi. Jadi ini merupakan gabungan soal dari rotasi dan dilatasi. Diketahui bangun datar segitiga ABC dengan titik 2,1, 5,1, dan C 3,4. Gambarkan bangun tersebut sebelum dan sesudah dirotasikan 90 derajat searah jarum jam terhadap titik D 2,2. Kemudian hasil rotasi dilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 2 terhadap titik pusat yang sama yaitu 2,2. Tentukan koordinat bangun setelah dilatasikan. Oke, kita lanjut ke GeoGebra-nya. Kita lihat, pertama kita buat dulu titik-titiknya 2,1. Kita titik baru 2,1. Selanjutnya 5,1 dan 3,4. Nah, selanjutnya kita klik poligon untuk menghubungkan bentuk segitiga. Nah, kita sudah membuat bangun awal. Selanjutnya dirotasikan terhadap titik pusat 2,2. Berarti kita buat dulu titik 2,2-nya. Baru 2,2. Nah, kita rotasikan searah jarum jam. Rotasikan, klik 90 derajat searah jarum jam. Oke. Nah, itu gambarnya. Kemudian dilatasikan terhadap titik pusat yang sama 2,2, tentukan koordinat setelah. Kita klik lagi, kita klik yang paling bawah, dilatasikan, klik bangunnya, lalu klik titik pusatnya. Nah, faktornya kita isi 2. Oke. Nah, ini bangun yang terbentuk. Nah, jadi bangunan barunya yang terbentuknya A itu koordinatnya adalah 0,2, yang B 0,-4, dan yang C adalah 6,0. Demikian materi tentang transformasi geometri, rotasi atau perputaran yang dapat kami sampaikan. Melalui pembelajaran ini, kita telah mempelajari pengertian rotasi, unsur-unsur rotasi, rumus rotasi dengan pusat titik 0,0 maupun A, B, serta penerapannya menggunakan GeoGebra. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami konsep rotasi yang lebih mudah, baik secara teori maupun melalui visualisasi, sehingga dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman selama mengikuti pelajaran ini. Teruslah belajar, berlatih, dan jangan takut mencoba, karena matematika akan menjadi lebih mudah jika dipahami dengan konsep yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.